Kalau video ini datang kepada kamu dan kamu langsung membayangkan seseorang yang kamu penasaran dengan bagaimana perasaan dia kepada kamu, akan aku lihatkan di sini karena sepertinya kamu masih menjadi orang yang dia sayang dan dia cintai. Tapi apakah memungkinkan untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke depannya? Tonton videoku, akan aku bongkar dengan kartu tarotku. Seperti yang sudah kujelaskan di awal video tadi, akan aku lihatkan di reading kali ini tentang seseorang yang sudah kamu kenal dia siapa, yang mana di hatinya masih ada kamu. Tapi apakah cinta dari dia ini berpotensi untuk hubungan yang lebih serius ataukah bagaimana? Akan aku lihatkan dengan bantuan tarotku ya. Jadi kalau kamu baru pertama kali kesini, hai, salam kenal, namaku Weni, aku seorang tarot reader, dan ya aku akan langsung masuk ke readingnya. Tapi aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku tarik dari banyak orang, hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang hanya untuk kamu aja, lebih resonate, lebih detail, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja mulai di sini ya. Apakah betul cintanya masih ada di hatinya? Apakah kamu dan dia akan lebih baik ke depannya? Let's see. Langsung kartu Three of Mirrors, Cocktail Party atau kartu The Star, Destiny, Opening Up, ada Five of Roses. Lumayan ini ya, koneksi kamu dan dia ini lumayan seperti roller coaster. Gini, kalau misalnya dia adalah orang yang sedang bersama dengan kamu sekarang, sebenarnya kamu tahu, atau mungkin dia adalah mantan kamu, atau mungkin dia crush kamu. Sebenarnya kamu di sini udah tahu lah ya, ada sesuatu tentang dia yang membuat kamu tuh berpikir ulang. Nah, ini mungkin agak menyeleksi penontonku, jadi aku langsung aja dari awal bilang, kamu sudah tahu ada sesuatu yang gak beres tentang dia. Hal-hal negatif, karakter, gaya hidup, masa lalu, anything yang membuat kamu berpikir ulang. Mau gak ya aku terus sama dia? Apakah nanti akan terulang kembali keburukan-keburukan ini ataukah gimana? Jadi kalau kamu ngerasa itu adalah poin kamu yang kamu khawatirkan, berarti reading ini emang buat kamu ya. Kalau kamu ngerasa, aduh enggak lagi, aku ngerasa dia baik-baik aja, berarti reading ini bukan buat kamu. Kamu silakan tonton videoku yang lain-lainnya. Jadi gini, memang di hatinya masih ada kamu. Masih ada kamu yang dia sayang, dia cinta, dia harap-harapkan. Cuma kalau memang di sini kamunya sadar ada yang mengganjal, entah itu dari sisi dia, sisi kamu, atau mungkin dari keluarga, dari pekerjaannya atau apapun itu memang menjadi pertimbangan kamu. Di sini semesta sudah ngasih kehati-hatian, meminta kamu berpikir ulang dari segala-galanya. Memang ada banyak hal indah di hidup kamu ini bersama dengan dia, atau yang sudah kamu lalui sebelumnya itu sangat indah bersama dengan dia. Ada banyak hal yang membuat kamu jadi optimis, tapi juga ragu gitu dalam waktu yang bersamaan. Aduh iya sih, aku bahagia gitu ya, dia oke, tapi tapinya ini. Karena gini, kalau red flag ya, atau sesuatu yang kamu pikirkan ini adalah karakter dia, katakanlah dia kasar, atau mungkin dia ada track record selingkuh, tanyakan ke diri kamu, apakah kamu bisa bersama dengan orang yang seperti itu selamanya? Kenapa aku bilang selamanya? Karena kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Yang bisa mengubah diri dia hanya diri dia sendiri. Kamu jangan berangan-angan dengan cintaku, aku yakin dia akan berubah. Seringkali tidak, sayang. Ini sorry banget ya, aku mungkin agak keras, tapi memang demikian. Sekarang kamu bayangkan ke diri kamu sendiri. Ada nggak kebiasaan buruk kamu yang kamu tuh, aku akan berubah, aku akan diet, aku akan ini, tapi nggak berubah-berubah gitu loh. Ya kalaupun berubah mungkin sebulan 2 bulan kamu balik lagi ke mode awal kamu. Itu adalah diri kamu. Bagaimana kamu bisa berharap mengubah seseorang yang dia sudah, ya itulah karakternya, dia sudah hidup puluhan tahun dengan karakter seperti itu, dengan mindset seperti itu. Kita aja susah merubah diri kita. Jadi kamu jangan berangan-angan mengubah dia dengan cintamu, dengan pengorbananmu. Nanti kasihan kamu. Kenapa? Karena di sini lumayan beresiko tinggi nih.
potensi hubungan kamu dan dia. Tapi pada akhirnya aku pingin bilang, yang menjalani adalah kamu. Ini adalah sedikit pesan dari semesta untuk kamu pikirkan. Tapi kalau kamu nanti berharap aku akan tetap sama dia kak, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga gitu di sini. Tapi kalau kamu berpikir ulang, wah iya ya, sepertinya terlalu beresiko gitu lah. Jadi mungkin aku akan berpikir lagi atau mungkin aku akan mundur. Nah itu juga terserah kepada kamu ya. Aku di sini hanya bertugas membacakan energi koneksi antara kamu dan dia. Bisa aku bilang juga memang di sini kamu agak susah lepas dari dia. Apapun itu namanya, twin flame, soulmate, karmic, agak susah lepas memang. Karena hadirnya dia itu membuat kamu jadi bangkit sesuatunya. Apa tuh kak? Setiap orang beda-beda. Mungkin pemahaman kamu tentang diri kamu, pemahaman kamu tentang relationship, pemahaman kamu tentang cara pandang yang lebih dewasa tentang hubungan cinta, tujuan hidup kamu ke depannya, pokoknya sesuatu yang membuat kamu levelnya meningkat. Nah, karena dia di sini sepertinya memberikan sesuatu yang indah dan positif ini, kamu jadi ngerasa kayak ada keterikatan yang susah lepas gitu. Tapi sebenarnya apakah bisa kamu di sini kalau memutuskan untuk mundur? Bisa aja. Tapi kalau kamu ingin maju sekali lagi silakan. Cuma ya di sini bisa aku bilang bahwa hubungan ini banyak nggak damainya sebetulnya. Kamu kalau boleh jujur ke diri kamu ya, jujurlah, ada yang nggak damai. Entah sering ribut, dia tiba-tiba hilang, datang lagi, nanti dia ngejar kamu, nanti kamu yang ngejar dia, gitu aja terus. Fisik kamu capek, mental kamu lelah gitu ya. Jadi sekarang pikirkan aja. Karena kalau misalnya kamu sudah di tahap pingin hubungan yang serius, cinta aja nggak cukup. Harus ada komitmen, harus ada keberanian untuk tegas. Mau kemana sih hubungan ini gitu. Ya, jadi coba dipikirkan lagi. Nah, bottom decknya ada The Moon, King of Mirrors, Ace of Rings. Nah, terutama kalau kamu di sini sudah ada harapan ingin hubungan yang seserius pernikahan, hubungan yang komitmennya itu besar, pikirkan sekali lagi. Apakah ada potensi kak di dia? Ada, tapi harus dia yang berubah. Harus dia yang kamu lihat dengan sendirinya berubah dengan konsisten. Nggak sebulan 2 bulan nanti kambuh lagi, tapi konsisten. Sampai nanti dia akan konsisten sama kamu. Jadi kalau aku bilang sih ini memang momen dimana kamu harus mengambil sebuah keputusan besar. Mau menunggu, mau mundur, mau gimana itu, ini besar nih. Ini besar dampaknya ke masa depan kamu nanti. Jadi pikirkan baik-baik. Yang bisa aku lihat memang di sini tuh kayak susah lepas kak. Aku tuh kalau sama dia nyaman, hangat. Tapi juga sebenarnya kamu ribet kan dengan pikiran kamu gitu. Bisa aku bilang gini, hubungan ini akan baik, akan indah ke depannya kalau, nih garis bawah ya, kalau kamu sudah bisa menilai dia dengan strategis. Kalau hati kamu yang tenang itu sudah bisa melihat apa sih kebaikan dia, kekurangan dia, harus lebih banyak kelebihannya. Dan di sini kalau kamu dan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Dan di sini juga bisa aku bilang kalau kamu dan dia masih belum jadian atau dia adalah mantan kamu, memang ada kemungkinan kamu dan dia jadian atau mungkin balikan lagi tuh ada. Tapi garis bawahi juga, selain tadi harus strategis dan lebih banyak kebaikan di dia, harus ada chemistry yang semakin hangat antara kamu dan dia. Tidak memaksakan, itu sangat mungkin. Cuma ya memang red flag ini yang sejak awal keluar harus menjadi pertimbangan kamu. Ya. Kalau kamu ngerasa it's okay kak, nggak apa-apa aku terabas, sok weh terabas, nggak apa-apa gitu di sini. Pasti ada kebaikannya buat kamu atau mungkin juga pembelajarannya buat kamu. Tapi mudah-mudahan apapun itu, mau kamu maju sama dia atau kamu malah mundur, mudah-mudahan tetap akan ada kabar baik berupa energi keseriusan dari seseorang. Entah itu orang ini yang kamu pikirkan atau nanti orang baru, yang mana berarti kamu sudah berani melepas dia untuk orang baru yang lebih komitmen sama kamu. Apapun itu aku doakan yang terbaik lah buat kamu ya. Kemudian aku mau ambil yang ini. Oke. Pesan dari semesta atau mungkin kehati-hatian atau mungkin kabar baik akan aku lihat karena kartu ini tuh 50-50. Ada 50% hal-hal indah, ada 50% kehati-hatian yang harus kamu perhatikan. Coba lihat apa yang muncul. Nah, kalau kamera kelihatannya memang orang lama. Ada sebagian di sini yang memang orang lama, entah teman masa lalu, mantan pacar,
crush kamu juga bisa. Kelihatannya di sini memang kamu harus belajar dari masa lalu. Sorry, memang kita nggak bisa mengubah masa lalu ya. Tapi kamu di sini sangat bisa melihat masa lalu dia tuh kayak gimana. Oke lah, mungkin masa lalu dia agak-agak gimana gitu ya, kurang enak. Tapi lihat, apakah ada perubahan signifikan tentang dia di masa sekarang? Itu. Kalau masa sekarang dia masih sama-sama aja kayak masa lalu dia, bahkan mungkin lebih nggak karu-karuan, nah pertimbangkan. Terutama karena kartu pembuka kamu nih, Three of Mirror, red flag gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat dia berubah kak, sekarang dia lebih baik, konsisten, aku lihat dengan bukti yang nyata, nggak cuma janji dia akan berubah, bener-bener ada buktinya kak Weni, ya it's okay. Berarti mudah-mudahan dia adalah tipikal yang berubah. Mudah-mudahan, karena ada energi perubahan itu kalau aku lihat. Ya, terutama kalau di sini ada persamaan titik temu di antara kamu dan dia. Apa itu? Kesamaan tujuan masa depan. Semua hal itu seperti dimudahkan semesta. Fakta-fakta baik kamu dapatkan tentang dia tanpa kamu harus cari-cari kayak gitu. Dan di sini pada akhirnya kamu akan menemukan cinta sejati kamu. Bisa melalui dialah orangnya, atau sekali lagi kamu harus melepas dia dulu untuk pada akhirnya menjadi jalan bertemu dengan cinta sejatinya kamu. Ya, jadi lihat baik-baik nih, ini penting nih ya. Ini titik yang benar-benar krusial buat kamu. Bisa dia orangnya, atau kamu harus melepas dia sekali lagi untuk menemukan, menarik cinta sejati kamu. Jadi ini penting ya. Ini titik berat kamu nih. Nah, kalau dia adalah orang yang sering kabur, gak bertanggung jawab, takut komitmen, gini, kartu King of Mirror ini adalah kartu yang sangat kental, sangat kuat energi tanggung jawabnya. Kalau dia adalah orang yang bisa kamu lihat tanggung jawab dan disiplinnya, bisa jadi dia cinta sejati kamu. Tapi kalau tidak, dia kabur-kabur, bukan dia orangnya, dan kamu tolong kaburlah dari dia. Karena di depan sana ya, divine timing kamu, cinta sejati kamu tuh sudah ada. Bukan dia tapi nanti. Tapi kalaupun kamu ngerasa, enggak kak, dia itu tidak pernah kabur, dia semakin bertanggung jawab, ya bisa jadi dia orangnya. Yang kamu ingat-ingat di reading kali ini. Jadi ya, cinta yang sedang berkembang sepertinya, menuju jalannya kamu. Kemudian aku ingin lihat dengan kartu yang ini. Apa nih pesan-pesannya buat kamu ya? Nah, seperti yang aku bilang tadi, chemistry itu sudah harus ada. Chemistry itu nggak cuma perasaan, aku yakin dia orangnya kak, aku yakin dia, itu nggak cuma itu aja ya. Chemistry itu adalah rasa dimana kamu ada keterikatan dengan dia, ada rasa kamu nyaman sama dia, ada rasa kamu aman sama dia. Aman dari apa kak? Aman dari kekerasan, alias dia lembut sama kamu. Hadirnya dia membuat kamu aman. Kamu gak takut sama dia. Kamu gak takut masa depan kamu bersama dengan dia. Berarti apa? Kamu percaya sama dia. Kamu gak lagi takut, aku takut dia selingkuh, sampai kamu harus jadi orang yang ngebuka-buka smartphone-nya dia, kamu ngenyadap WhatsApp-nya dia. Kamu gak lagi begitu. Kamu percaya sama dia. Aku percaya dia akan setia. Aku percaya bahwa dia akan provide aku. Aku percaya dia akan ngasih keamanan buat aku. Itu namanya chemistry. Gak cuma sekedar cinta atau aku yakin. Jadi harus ada kerjasama yang jelas ya, antara logika dan intuisi kamu. Kayak itulah chemistry. Jadi dia gak ujuk-ujuk datang, tapi juga ada rasa aman yang tenang banget di kamu. Tenang banget kamu kalau sama dia. Kalau kamu masih mikir, aku takut, aku cemas, aku stres, ya pertimbangkan. Aku gak meminta kamu untuk pergi dari dia, tapi pertimbangkan. Nih ya, hati-hati teman-teman. Adik-adik aku yang aku sayang, ada 2 kartu. Aku tadi shuffle ya, kamu lihat ya, aku shuffle semua kartu ini. Ini red flag, ini red flag. Jadi mudah-mudahan ini hanya sebagian kecil, tapi kalau emang kamu cemas dengan banyak hal tentang dia, hati-hati. Minta bantuan ke Tuhan. Tuhan, kok saya melihat pola yang gak baik ya di dia. Kalau dia gak baik buat saya Tuhan, untuk sekarang, untuk masa depan saya, tolong kasih lihat ke saya fakta-fakta tentang dia
Yang sakit-sakit nggak apa-apa, biar saya bisa tegas mengambil keputusan. Saya mau lanjut ke dia atau saya menyelamatkan diri saya dan masa depan saya. Kalau niat kamu sebaik itu, Tuhan pasti kasih lihat kepada kamu. Tanpa kamu harus cari-cari, tanpa kamu harus menyadap-nyadap HP dia, akan datang fakta itu kepada kamu. Very soon. Jadi di sini sih kalau aku lihat lebih kepada orang baru ya, sorry banget. Terutama kalau emang teman-teman yang merasa lebih banyak red flag-nya ya. Jadi nggak lama lagi kamu akan melihat fakta-fakta terbongkar tentang dia. Kalau dia baik untuk masa depan kamu, Tuhan akan mengirimkan fakta-fakta yang baik tentang dia, memudahkan jalannya kamu. Tapi kalau sebaliknya, kamu melihat tiba-tiba datang kabar dari orang yang berbeda-beda, fakta tentang dia, tiba-tiba pokoknya hal-hal yang ajaib gitu ya, tapi mengungkap diri dia yang sebenarnya, dan kamu semakin yakin untuk wah kayaknya bukan dia, Tuhan sedang menyelamatkan kamu. Udah itu aja akan datang kepada kamu. Jadi tunggulah waktunya dan kuatkan hati kamu ya. Seperti itu. Kemudian aku mau pakai oracle aja. Apa nih yang akan terbongkar antara kamu dan dia? Divine timing. Tadi kayaknya aku baca divine timing di mana ya ini? Semuanya itu divine, dalam artian semua itu adalah jalannya Tuhan buat kamu. Jadi aku nggak tahu nih buat kamu ke depannya, apakah kamu akan semakin melekat ke dia atau kamu akan semakin yakin bersama dengan dia atau malah sebaiknya. Tapi divine timing sedang terjadi di hidup kamu. Artinya apa Kak? Waktu terbaik kamu. Jadi nanti fakta-fakta itu akan terbongkar di waktu yang paling tepat. Orang baru yang akan lebih baik akan datang di waktu yang lebih tepat buat kamu. Jadi di sini hal baik akan datang kepada siapapun yang bersedia untuk menunggu. Jadi di sini intinya, kalau kamu sedang terburu-buru untuk segera menikah, segera punya pacar, segera, maka coba tenangkan lagi hati kamu. Karena kalau kamu mengejar segera, takutnya kamu nanti akan bersama atau dipertemukan dengan orang yang kurang baik buat kamu. Jadi intinya tenangkan hati ya. Untuk keputusan sebesar pernikahan, pacaran, pernikahan sih terutama ya, karena itu adalah momen yang benar-benar sakral dan intim banget. Jadi kamu benar-benar harus serius lah dengan pilihan kamu. Protection. Jadi seperti aku bilang tadi berkali-kali ya, Tuhan melindungi kamu, semesta melindungi kamu. Jadi kalau kamu tiba-tiba dapat fakta-fakta yang kurang baik tentang dia, itu sebenarnya jawaban dari doa kamu. Kamu pasti pernah berdoa, Tuhan, saya pingin hubungan yang baik, orang yang baik datang di hidup saya. Kalau kamu dapat fakta-fakta yang nggak baik, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Jadikan bahan pertimbangan kamu. Gitu ya. Jadi kamu harus bisa melihat energi dia ini cocok nggak dengan kamu, tujuan masa depan kamu. Kamu bisa nggak hidup 50 tahun dengan orang yang karakternya seperti itu, dengan track record atau mungkin dengan masa lalu seperti itu. Memang kita nggak bisa mengubah masa lalu sekali lagi, tapi ini tentang perubahan. Kalau dia berubah memang baik banget, silakan. Tapi kalau mungkin begitu-begitu aja ya, kamu bikin masa depan kamu seperti itu dengan dia. Pikirkan sekali lagi. Butterfly. Sebenarnya kamu di sini sekali lagi perubahan ya. Kalau butterfly, kupu-kupu tentang perubahan positif. Kalau di koneksi kamu dan dia ada perubahan positif, walaupun mungkin pelan-pelan, tapi kalau arahnya ke baik, ya sangat bisa kamu jaga hubungan ini. Tapi kalau kamu tidak melihat perubahan itu, tanyakan ke diri kamu. Hati kamu sudah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi percaya dengan intuisi kamu ya, dan percaya juga dengan logika kamu. Karena itu semua jawaban dari Tuhan ya. Tuhan kadang berbicara dengan cara yang sangat halus, sehalus intuisi kamu. Nah, aku pengen lihat sih di sini. Apapun lah itu ya. Orang yang sedang kamu bayangkan ini sangat mungkin bekerja di sektor pemerintahan atau dia seorang PNS. Atau mungkin dia bekerja di bidang badan yang berhubungan dengan kenegaraan.
Dia bisa aja suka dengan hal-hal yang berbau Korea, atau dia orang Korea, atau dia punya bisnis Korea, atau dia suka drakor yang seperti itu. Dia di sini punya public speaking yang baik dan memang sangat mungkin bekerja di bidang yang berhubungan dengan dinas kenegaraan. Dia bisa aja sangat mungkin di sini kalau emang kamu dan dia yakin ya dengan perubahan-perubahan baik dia, bisa aja dia akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kamu nanti. Tapi ini mungkin sebagian kecil ya, terutama kalau kamu sudah melihat perubahan baik itu. Kalau dia belum melakukan perubahan yang baik, pikirkan sama kamu di sini, logika aja. Terutama kalau dia laki-laki ya, apakah dia sudah bisa menjadi figur ayah yang baik untuk anak-anak kamu nanti? Walaupun anaknya belum ada anak di hidup kamu, tapi bisa nggak ya kalau aku dan dia menikah dan aku dan dia nanti punya anak, bisa nggak dia menjadi seorang ayah yang baik, menjadi contoh buat anak-anak kamu, ngasih rasa aman buat anak-anak kamu. Kalau kamu masih meragu, pikirkan sekali lagi. Dia seorang pekerja keras. Kalau sekarang dia malas-malesan, mau kondo, pikirkan. Dia di sini seharusnya pekerja keras ya, sekali lagi. Jadi kalau kamu merasa nggak aman dari finansial atau pekerjaan dia, sekali lagi pikirkan. Di sini tadi ada kartu yang sama, kah aku lupa, camera. Ya, tadi kan ada kartu kamera ya. Jadi bisa aku bilang memang ini flashback lah ke belakang-belakang. Dan lihat perubahan itu, apakah ada ataukah perubahan itu sia-sia gitu. Pikirkan sekali lagi. Januari bisa menjadi bulan penting, bisa bulan kelahiran dia, kamu, atau pertemuan kamu dan dia. Dia adalah orang yang sangat kreatif. Kalau kamu tidak melihat sisi kreatif itu di dia, atau mungkin dia orang yang galau, menangisi masa lalu, pesimis tentang masa depan, berarti bukan dia jodoh kamu, bukan dia soulmate kamu. Dia orang yang suka masak atau mungkin punya bidang usaha di bidang kuliner. Gitu. Ya. Nah, aku pengen lihat di sini. Dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Gemini, Virgo, Taurus, Libra, Pisces, Capricorn, Cancer. Unsur nama kamu atau dia di sini bisa B, C, T, W, F, G, I, K, H, J, M, U. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 2, 13, 29, 7, 21, 17, 18, 16, 22, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang masih mencintai kamu, tapi masih ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Tapi aku doakan semoga yang terbaik dengan kamu, entah dengan dia atau nanti dengan orang baru. Semoga memang dialah orang yang terbaik untuk kamu dan masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi teman-teman di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.